Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Titis Manti, Prodi PGSD dengan NIM 2431111327545, asal LPTK dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya seorang guru dari SD Negeri 22 Sungai Kukai, Desa Bakti Senabung, Kecamatan Ketungan Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini Selasa 22 Juli tahun 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Mata pelajaran IPAS, materi bagian-bagian tubuh tumbuhan pada kelas 4. Berikut praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan kritiknya atas perhatian. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Jadi, apa kabar hari ini? Baik. Jadi semoga anak-anak sehat ya, bisa menerima materi kita hari ini dengan baik ya. Jadi sebelum pelajaran kita dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta untuk ketua kelasnya berdoa untuk kita. Silakan maju ke depan. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Agustina Viola Muku, Aristi Krisidianingrum, Grisia Adrieni, Grecia Aprilia, Marcelo Agustinusio, Nokder Silvister, Karisa Febriani, Algiano Marcel, Ria Desta Restina, Siska Karniasari, Martinus, Imran Prasetya, Anjani, Febriani Angelia, Anggun Febriani, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasionalisme dengan judul Garuda Pancasila. Silakan satu orang mungkin ke depan. Ya, silakan anak-anak berdiri semua. Ya, silakan berdiri. Ayo maju,
semuanya berdiri. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Apa pelajaran kita minggu yang lalu, anak-anak? Daur hidup hewan. Nah, jadi pelajaran kita minggu yang lalu adalah daur hidup hewan ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini ya, kita akan mempelajari yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Nah, itu yang menjadi pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini ya. Mungkin anak-anak pernah menanam tanaman atau tumbuhan di rumah. Tumbuhan apa saja yang pernah anak-anak tanam, yang pernah di kebun ya? Coba sebutkan tumbuhan apa yang anak-anak pernah tanam di kebun. Jagung. Pepaya. Ya, jadi tentu anak-anak pernah menanam tumbuhan di kebun seperti jagung, pepaya, ya, pisang, dan lain-lain ya. Nah, jadi tumbuhan yang anak-anak tanam itu memiliki bagian-bagiannya masing-masing ya. Nah, jadi Ibu kasih contoh yaitu ini tumbuhan ya. Tumbuhan ini memiliki bagian-bagiannya masing-masing ya. Jadi bagian yang pertama yaitu akar, batang, daun ya. Terus ada juga bunga ya. Nah, ini juga merupakan contoh bagian tumbuhan yaitu bunga ya. Bunga ini juga merupakan bagian daripada tumbuhan. Setelah bunga yaitu bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu buah ya. Buah. Nah, buah ini juga merupakan bagian daripada tumbuhan ya. Nah, jadi kita mempelajari yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan video siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai pada hari ini. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kelangsungan hidup tumbuhan. Yang keempat, siswa dapat mengamati dan membandingkan bagian-bagian tumbuhan yang berbeda. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini ya. Sekarang Ibu Guru akan menampilkan yaitu video ya. Jadi video nanti silakan anak-anak simak ya, anak-anak dengarkan ya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah.
biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk melangsungkan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi. Nah, bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh di tanah. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Tadi kita sudah mendengarkan atau menyimak video bagian-bagian tumbuhan ya. Jadi yang pertama nanti akan kita membahas yaitu bagian-bagian tumbuhan yaitu akar ya. Nah, jadi akar itu merupakan bagian-bagian tumbuhan ya. Jadi akar adalah salah satu bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Nah, itu akar ya. Jadi apa itu fungsi akar? Ya. Yang pertama, fungsi akar yang pertama adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah ya. Nah, itu fungsi akar yang pertama ya. Jadi akar napas itu merupakan jenis akar yang membantu tumbuhan untuk bernapas. Ya, namanya juga itu akar bernapas ya. Itu membantu tumbuhan untuk bernapas ya. Apa-apa saja contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam akar napas? Ya. Yang pertama pohon kayu api ya. Jadi pohon kayu api ini adalah merupakan contoh tumbuhan yang berakar napas ya. Jadi akar juga dibagi menjadi beberapa bagian tadi, yaitu akar yang pertama tadi akar pelekat, akar tunjang, dan akar napas. Sekarang berdasarkan bentuk akar ya. Jadi berdasarkan bentuk akar dibagi menjadi dua. Nah, jadi akar juga memiliki bentuk ya. Jadi bentuk akar itu dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut ya. Nah, itu bentuk akar, itu akar tunggang dan akar serabut. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama yaitu akar tunggang ya. Jadi akar tunggang itu mempunyai akar utama yang tumbuh lurus ke bawah. Nah, itu akar tunggang ya. Jadi mempunyai akar utama yang tumbuh lurus ke bawah ya. Jadi akar tunggang umumnya dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua ya. Jadi akar tunggang ini memiliki tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil ya. Nah, ini akar tunggang ya. Contohnya itu tumbuhan apa yang termasuk ke dalam akar tunggang? Itu yang pertama tumbuhan wortel, mangga, jeruk, durian, duku, dan anggrek ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam tumbuhan berakar tunggang ya. Tentu anak-anak sering makan buah ya.
buah apa? Buah apel, buah jeruk. Siapa yang sering makan jeruk di sini? Ya. Buah apel, ya. Banyak ya jenis-jenis buah ya. Jadi buah itu sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan ya. Buah itu juga bisa dibuatkan untuk minuman ya. Nah, itu manfaat daripada buah ya. Jadi banyak manfaatnya ya, buah ya. Jadi buah itu adalah ada dua kategori, yaitu buah berdaging dan buah kering ya. Jadi buah berdaging itu seperti apel, mangga ya. Jadi apel dan mangga itu rasanya itu sangat lezat ya. Enak ya. Nah, mungkin anak-anak senang kalau makan buah apel ya. Nah, itu mengenai buah ya. Bagian tumbuhan yang pertama tadi yaitu akar. Yang kedua batang. Yang ketiga daun. Yang keempat bunga. Yang kelima buah. Yang keenam biji. Nah itu materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak mengenai materi kita hari ini. Kelompok 1 sudah selesai? Ya, sudah selesai ya. Jadi kita tunggu kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nanti kalau sudah selesai semua baru tiap-tiap kelompok itu maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Jadi kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok 3 belum selesai ya. Kelompok 2 juga belum ya. Jadi kelompok 1 sudah selesai. Ya, kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Kelompok 1 juga sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai? Ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju. Ya, jangan dari adik ya. Ya, maju ke depan. Di kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dibaca itu nama-nama kelompoknya ya. Saya akan membacakan nama-nama kelompok 1. Yang pertama Martinus, yang kedua Anjani, yang ketiga Puspa Karnia Sarif, yang keempat Aristi Klesiningrum, yang kelima Agustina Piolamuku. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Akar fungsinya: 1. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 2. Menopang tumbuhan agar berdiri kokoh.
3. Menyimpan cadangan makanan. Batang fungsinya 1. Mengangkut air dan nutrisi. 2. Sebagai penopang tumbuh-tumbuhan. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. Daun fungsinya 1. Tempat terjadinya fotosintesis sebagai pernapasan. Bunga fungsinya 1. Sebagai alat perkembangbiakan dan tempat terjadinya penyerbukan. Buah fungsinya 1. Menyimpan cadangan makanan. 2. Melindungi biji di dalamnya. Biji fungsinya 1. Sebagai alat perkembangbiakan. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah ada pertanyaan dengan kelompok 1? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah. Nah, sudah jelas ya. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya. Silakan tepuk tangan. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Nama-nama kelompoknya dibaca ya. Nah, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Saya akan membaca nama-nama kelompok 2. 1. Ria Destina Kaila. 2. Gracia Evelyn Afridia. 3. Febriani Angelia Putri. 4. Marcelo Austinutio. 5. Aldiano Marcel. Sebutkan bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Akar fungsinya 1. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 2. Menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. 3. Menyimpan cadangan makanan. Batang berfungsinya 1. Mengangkut air dan nutrisi. 2. Sebagai penopang tumbuh-tumbuhan. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. Dan daun berfungsinya 1. Tempat terjadinya fotosintesis sebagai pernapasan. Bunga berfungsinya 1. Sebagai alat perkembangbiakan dan tempat terjadinya penyerbukan. Buah berfungsinya 1. Menyimpan cadangan makanan. 2. Melindungi biji di dalamnya. Biji berfungsinya 1. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini jawaban kelompok 2 ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain mengenai kelompok 2 ya. Silakan. Sebutkan bagian-bagian pada bunga. 1. Kelopak bunga. 2. Mahkota bunga. 3. Benang sari. 4. Titik. 5. Dasar bunga. 6. Tangkai bunga. 7. Selencar madu. Nah, itu adalah pertanyaan dari kelompok 1 yaitu sebutkan bagian-bagian pada bunga ya. Apa tadi bagian-bagian pada bunga? 1. Kelopak bunga. 2. Mahkota bunga. 3. Benang sari. 4. Titik. 5. Dasar bunga. 6. Tangkai bunga. 7. Selencar madu. Ya. Sudah jelas ya jawaban dari kelompok 2? Sudah jelas? Sudah. Ya, sudah jelas ya. Nah, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Jadi nama-nama kelompoknya dibaca ya. Sebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada fungsinya 1. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. 2. Menopang tumbuhan agar menjadi kokoh. 3. Menyimpan cadangan makanan. Batang fungsinya 1. Mengangkut air dan nutrisi. 2. Sebagai penopang tumbuhan. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. Daun fungsi 4. Terjadinya fotosintesis sebagai pernapasan. Bunga fungsi sebagai alat perkembangan biakan dan tempat terjadinya penyerbukan. Buah fungsinya 1. Menyimpan cadangan makanan. 2. Melindungi biji di dalamnya. Biji fungsi 1. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. 2. Tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Apakah
pertanyaan dengan kelompok 2, silakan. Sudah Ya, jawaban kelompok 3 sudah jelas ya. Nah, jadi silakan duduk kelompok 3. Nah, tepuk tangan. Jadi jawaban kelompok 1, 2, dan 3 sudah benar semua ya. Jadi sudah bisa menyebutkan fungsi bagian-bagian pada tumbuhan ya. Jadi sudah benar semua kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu akar ya. Jadi akar berfungsi yaitu yang pertama menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang kedua menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. Yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Nah, itu fungsi daripada akar ya. Batang. Yang pertama mengangkut air dan nutrisi. Yang kedua sebagai penopang tubuh tumbuhan. 3 tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi tempat terjadinya fotosintesis sebagai pernapasan. Yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang terakhir buah ya, melindungi biji di dalamnya. Ya, menyimpan cadangan makanan. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua tempat menyimpan cadangan makanan ya. Yang pertama tadi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan ya, itu fungsi biji. Yang kedua tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Refleksi yang kita dapat hari ini yang pertama yaitu apakah kalian sudah paham tentang materi bagian-bagian tumbuhan? Sudah paham? Sudah. Jadi refleksi kita hari ini yaitu yang pertama yaitu bagian-bagian tumbuhan yaitu tadi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji ya. Nah, apakah kalian tahu tentang fungsi akar pada tumbuhan? Apa fungsi akar pada tumbuhan? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah ya. Nah, ya refleksi kita pada hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak tentang materi kita hari ini? Tidak ada. Ya, sudah jelas ya? Sudah. Tentang bagian-bagian pada tumbuhan ya. Sekarang Ibu Guru akan membagikan itu PR ya. PR ini dikerjakan masing-masing ya. Atau dikerjakan secara individu. Ini PR ya. Dikerjakan di rumah. So, dikerjakan masing-masing. Ini PR-nya itu berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu bagian-bagian pada tumbuhan ya. Jadi PR-nya silakan dijawab di rumah ya. Nah, itu tugas anak-anak di rumah ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru cukupkan sampai di sini ya. Sebelum kita berdoa, yel-yel dulu ya. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri semua.
Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan maju ke depan.